Kamu pernah nggak lihat orang sukses jualan kopi, terus kamu langsung ikutan buka kedai kopi juga? Atau lihat orang viral karena konten tertentu, terus kamu langsung bikin konten yang sama persis? Hasilnya, gagal. Nggak seramai yang kamu bayangkan, dan kamu mulai bertanya, kok dia bisa, aku nggak? Hari ini, aku mau bahas sesuatu yang jarang dibahas tapi super penting. Konsep rezeki. Kenapa meniru orang lain tanpa paham konsep ini, justru bikin kamu semakin jauh dari kesuksesan? Masalahnya sederhana, kita terlalu sering FOMO. Fear of missing out. Kita lihat orang sukses, langsung pengen sukses dengan cara yang sama. Lihat dia sukses di bisnis A, kita langsung terjun ke bisnis A. Lihat dia viral dengan gaya B, kita langsung pakai gaya B. Padahal, yang kita lihat cuma permukaan, kita nggak lihat berapa tahun dia jatuh bangun. Berapa modal yang dia habiskan, berapa malam dia begadang mikirin strategi. Yang kita lihat cuma hasilnya, dan kita pikir, kalau kita tiru, hasilnya pasti sama. Aku pernah jadi orang kayak gitu. Lihat teman sukses, jualan online, aku langsung ikutan. Bahkan aku jual produk yang mirip. Aku tiru captionnya. Aku tiru strateginya. Aku pikir, kalau dia bisa, aku juga pasti bisa. Tapi yang terjadi, nol besar. Produknya nggak laku, modalnya habis. Dan yang paling sakit, aku merasa gagal padahal udah ikutin semua langkahnya. Sampai akhirnya aku sadar, aku salah fokus. Aku fokus meniru cara. Padahal seharusnya, aku fokus minta rezeki. Inilah yang jarang orang paham. Rezeki itu personal. Setiap orang punya jalur rezekinya sendiri. Dia sukses di jalur A, bukan berarti kamu harus sukses di jalur A juga. Mungkin jalur rezeki kamu ada di B, di C, atau bahkan di jalur yang belum pernah ada sebelumnya. Sang Pencipta udah atur, udah tentukan. Dan kalau kamu maksa masuk jalur orang lain, ya wajar kalau susah. Bukan karena kamu nggak mampu, tapi karena itu bukan jalur yang ditakdirkan buat kamu. Makanya, daripada sibuk meniru, lebih baik minta dibukakan jalur rezeki yang tepat. Kita sering terjebak dengan apa yang kita lihat di luar. Motivator bilang, aku sukses karena kerja keras. Tapi kita nggak tahu kerja keras yang gimana. Berapa kali dia gagal sebelum akhirnya berhasil. Berapa pengorbanan yang dia lepaskan. Koneksi apa yang dia punya. Modal awal yang dia dapat dari mana. Kita cuma dengar cerita suksesnya. Kita nggak dengar cerita jatuhnya. Dan kita pikir, kalau kita lakukan hal yang sama, hasilnya juga pasti sama. Padahal, konteksnya beda, waktunya beda, dan yang paling penting, rezeki kita juga beda. Jadi daripada kamu bilang, ya Rob, aku pengen sukses kayak dia, coba ubah jadi ya Rob, bukakan jalan rezeki yang melimpah untukku. Bedanya apa? Kalau kamu minta sukses kayak dia, kamu ngebatasin dirimu ke satu jalur. Tapi kalau kamu minta rezeki melimpah, kamu buka semua kemungkinan. Kamu nggak maksa masuk ke jalur yang mungkin bukan untukmu. Tapi kamu percaya, Sang Pencipta akan bukakan jalur terbaik sesuai dengan kemampuan, bakat, dan takdir yang udah Dia siapkan buat kamu. Dan itu jauh lebih powerful. Inilah kuncinya. Kalau rezeki udah sesuai jalur, apapun yang kamu lakukan bakal jalan. Nggak perlu maksa, nggak perlu stres. Karena rezeki yang tepat itu kayak aliran air, lancar, natural, nggak ada hambatan besar yang nggak bisa diatasi. Tapi kalau kamu maksa masuk jalur yang bukan rezeki kamu, ya bakal terasa berat. Kayak ngegendong beban yang nggak seharusnya kamu pikul. Makanya, jangan fokus ke satu bentuk kesuksesan. Fokus ke rezeki. Karena dengan rezeki yang tepat, kesuksesan akan datang dengan sendirinya. Jadi, gimana cara minta rezeki yang benar? Pertama, jangan spesifik satu bentuk. Jangan bilang, aku pengen sukses jualan kopi. Tapi bilang, aku minta rezeki yang halal dan melimpah lewat usaha yang engkau ridhoi. Kedua, sambil minta, tetap bergerak. Coba berbagai hal. Karena rezeki nggak akan datang ke orang yang diam. Ketiga, perhatikan tanda. Kalau satu jalan terasa berat terus, mungkin itu bukan jalur rezeki kamu. Bayangkan ada 10 pintu di depan kamu. Setiap pintu beda-beda. Ada yang ke bisnis kuliner,
Ada yang ke konten kreator, ada yang ke jasa profesional, dan lain-lain. Orang lain sukses lewat pintu nomor 3. Terus kamu maksa masuk pintu nomor 3 juga. Padahal, pintu rezeki kamu ada di nomor 7. Tapi karena kamu sibuk maksa buka pintu 3, kamu nggak pernah lirik pintu 7. Akhirnya kamu capek, frustrasi, dan merasa gagal. Padahal, bukan kamu yang gagal. Kamu cuma salah pintu. Makanya, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Berhenti ngiri sama kesuksesan mereka. Karena kesuksesan mereka adalah hasil dari rezeki yang Sang Pencipta kasih ke mereka. Dan rezeki kamu mungkin bentuknya beda, waktunya beda, prosesnya beda, tapi nggak berarti lebih kecil, nggak berarti lebih buruk, cuma beda. Dan yang paling penting, rezeki kamu itu pasti udah dijamin, udah disiapkan. Kamu cuma perlu buka diri, bergerak, dan percaya bahwa Dia tahu jalur terbaik buat kamu. Jadi hari ini, aku mau kamu ingat satu hal. Kamu punya jalur sendiri. Kamu nggak harus jadi kayak Dia. Kamu nggak harus sukses dengan cara yang sama. Yang kamu butuhin cuma satu, rezeki yang melimpah sesuai jalan kamu. Dan kalau kamu minta dengan tulus, bergerak dengan konsisten, dan percaya dengan penuh, Sang Pencipta akan bukakan jalan yang bahkan nggak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Jalan yang pas, jalan yang nyaman, jalan yang memang ditakdirkan untukmu. Jadi, ada 3 hal penting yang perlu kamu ingat. Pertama, rezeki itu personal. Jalur orang lain bukan jalur kamu. Jangan maksa masuk ke jalur yang bukan untukmu. Kedua, lebih baik minta rezeki melimpah daripada minta sukses kayak orang tertentu. Karena rezeki membuka semua kemungkinan, sedangkan meniru membatasi. Ketiga, dengan rezeki yang tepat, apapun yang kamu lakukan bakal jalan. Jadi fokus bukan ke bentuk kesuksesan, tapi ke rezeki. Karena rezeki adalah kunci dari semua kesuksesan. Mulai hari ini, ubah doamu. Jangan lagi bilang aku pengen sukses kayak dia. Tapi bilang, ya Rob, bukakan jalan rezeki yang melimpah untukku. Rezeki yang halal, berkah, dan sesuai dengan jalan yang Engkau ridhoi. Dan sambil berdoa, teruslah bergerak. Karena setiap langkah kamu adalah bagian dari pencarian jalur rezeki yang tepat. Dan percayalah, Dia tahu, Dia lihat, dan Dia sedang bukakan jalan terbaik untukmu. Jadi jangan menyerah, rezeki kamu udah menunggu.